Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Kak Haryanto, NIM 19 17 259, kelas TE 6SS. Pada malam hari saya akan mempresentasikan materi mata kuliah saya, yaitu bahan-bahan listrik untuk mid semester pada akhir semester ini. Adapun materi saya itu keselamatan dan kesehatan kerja K3 kelistrikan. Selanjutnya yaitu pada materi saya, yaitu yang sering jadi pertanyaan kalau umum yang kita sering dengar, yaitu apakah Anda pernah kesetrum? Nah, di sini sendiri untuk pertanyaan saya ini sendiri, kalau dari pribadi saya sendiri, saya pernah merasakan yang namanya kesetrum. Nah, adapun beberapa efek setrum itu sendiri saya simulasikan dengan foto seperti ini. Selanjutnya yaitu bahaya listrik. Di sini untuk bahaya listrik saya kelompokkan dari beberapa, yaitu yang pertama, bila mana Anda bekerja dengan alat bertenaga listrik atau instalasi terdapat bahaya, terutama sengatan arus listrik. Yang kedua, seorang dapat terkena bahaya listrik di rumah. Pekerja terkena sengatan arus listrik di tempat kerja yang disebabkan karena peralatan. Selanjutnya itu bahan kerja dan tergesa-gesa. Risiko besar juga diderita karena pekerjaan menggunakan peralatan bertenaga listrik. Yaitu penyebab kematian karena listrik menduduki ketiga di tempat kerja dengan usia yaitu 16-17 tahun. Setelah kecelakaan karena kendaraan bermotor, kematian karena listrik 12% di semua tempat kerja, satu diantaranya itu pekerja muda. Selanjutnya itu bagaimana sengatan listrik dapat terjadi. Yang pertama itu sengatan listrik dapat terjadi bila terdapat arus listrik yang mengalir pada tubuh manusia. Arus akan melewati tubuh dengan berbagai situasi. Selanjutnya itu jaringan penghantar listrik, yaitu yang pertama jaringan konduktor, pembuluh darah, otot. Yang kedua yaitu jaringan tidak konduktor, yaitu tulang, kulit kering, saraf tepi. Nah, selanjutnya itu bahaya listrik. Nah, bahaya listrik itu sentuhan langsung adalah bahaya sentuhan pada bagian konduktif yang secara normal bertegangan. Yang selanjutnya itu sentuhan tidak langsung adalah bahaya yang sentuhan pada bagian konduktif yang secara normal tidak bertegangan menjadi bertegangan karena terjadi kegagalan isolator. Jadi bahaya listrik itu sendiri dikelompokkan menjadi dua, yaitu sentuhan langsung, yang selanjutnya itu sentuhan tidak langsung seperti yang saya uraikan tadi. Selanjutnya itu bahaya listrik. Satu, listrik dapat berguna atau bermanfaat jika rangkaian listrik instalasi tertutup. Nah, contoh motor listrik atau pompa air dihidupkan bisa berputar dan memompa air. Seperti rangkaian ini, yaitu L1-nya ke motor, 0-nya juga ke motor, dan sini akan berfungsi. Yang kedua yaitu arus listrik dapat berbahaya jika semua manusia, jika ada rangkaian tertutup yang melewati anggota badan manusia ke bumi, atau pasa dengan 0 atau pasa dengan pasa. Seperti contoh gambar berikut. Nah, di sini akan menyebabkan terjadinya kesetrum. Yang ketiga yaitu arus listrik tidak akan mengalir lewat anggota badan jika memakai bahan isolasi atau APD atau yang lantai berisolator sesuai tegangan kerjanya. Nah, selanjutnya itu sentuhan langsung. Nah, untuk sentuhan langsung ini adalah persentuhan manusia dengan bagian aktif instalasi listrik. Arus listrik mengalir dari bagian aktif ke bagian nol yang melewati tegangan tangan kanan ke tangan kiri. Itu seperti contoh di atas, yaitu 0 dan pasanya dan sepatu safety. Selanjutnya itu arus listrik mengalir dari bagian aktif ke tahanan yang lewat dari tegangan kaki. Seperti contoh ini. Nah, selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keparahan cedera akibat listrik. Yaitu faktor utama yaitu voltase atau yang sering kita sebut juga ada
voltasenya 220, 110, 390, atau juga ada yang disebut dengan AC dan DC. Nah, yang kedua yaitu ampere atau arus listrik. Yang ketiga tipe arus jenis aliran. Nah, di sini tadi seperti saya jelaskan arus searah bolak-balik atau searah atau bolak-balik, DC atau AC. Kalau DC jelas ya 220, 110 sampai 390. Untuk DC sendiri yaitu 12 volt, 24 volt, itu yang sering kita gunakan. Yang itu lama kontak atau lama kesetrumnya. Yang selanjutnya itu daerah. Nah, untuk daerah ini kalau menurut saya itu sangat berpengaruh, terutama apalagi daerah yang lingkungannya dekat dengan air, itu sangat berbahaya. Yang selanjutnya itu jalan arus. Yang selanjutnya itu banyak jaringan resistansi. Yang selanjutnya kandungan air dalam jaringan. Yang selanjutnya kondisi fisik dan kejiwaan perubahan tahanan. Selanjutnya itu efek besar arus. Nah, biasanya untuk 1 MA hanya merasa geli tidak menyenangkan. Terus selanjutnya 5 MA sedikit merasa kejutan, mengganggu tetapi tidak pingsan. Kebanyakan orang dapat melepas genggaman bagaimanapun kulitnya gerakan tanpa disengaja. Yang selanjutnya itu 6 sampai 25 MA, kejutan, kesakitan, kontrol otot hilang. Nah, selanjutnya itu 50 sampai 150 MA, kejutan, kesakitan hebat, pernapasan tertahan, beberapa otot menyangkut, otot plicor menahan, otot extensor menyebabkan kuat mendesak ke samping, dimungkinkan meninggal. Nah, selanjutnya itu 1000 sampai 4300 MA, terjadi balik jantung, memompa darah tidak berirama, otot mengkerut, terjadi kerusakan saraf, mungkin meninggal. Nah, selanjutnya itu 10 ampere. Nah, untuk yang 10 ampere ini tegangannya udah sangat tinggi, jantung tertahan dan menjadi kebakaran serta kematian. Selanjutnya itu keselamatan kesehatan kerja di kelistrikan. K3 listrik, tujuan K3 listrik itu sendiri yaitu menjamin kehandalan instalasi listrik sesuai tujuan penggunaannya. Yang kedua, mencegah timbulnya bahaya akibat listrik, bahaya sentuhan langsung, bahaya sentuhan tidak langsung, dan bahaya kebakaran. Nah, untuk dasar hukum sendiri, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1990 Keselamatan Kerja, Pasal 2 Ayat 1 huruf Q, ruang lingkup setiap tempat di mana listrik dibangkitkan, ditransmisikan, dibagi-bagikan, disalurkan, dan digunakan. Selanjutnya, sama pasal 3 ayat 1 huruf Q, objeknya dengan peraturan perundang-undangan ditetapkan syarat keselamatan kerja untuk Q mencegah terkena aliran listrik berbahaya. Dan di sini sendiri ditetapkan sebagai standar wajib Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 2046 K strip 40 Men strip 2001 tanggal 28 Agustus 2001, batas waktu penyesuaian 3 tahun, yaitu pada buku PUIL 2000. Itu yang mengatur tentang standar-standar kelistrikan. Nah, pengertian instalasi listrik adalah mulai dari pembangkit tenaga sampai titik penggunaan akhir. Selanjutnya, peralatan listrik adalah setiap alat pembangkit listrik. Perlengkapan listrik adalah komponen-komponen yang diperlukan pada jaringan instalasi. Nah, ada pun beberapa warna kabel pada jaringan listrik atau paling sering kita lihat pada instalasi. Nah, kebanyakan kabel instalasi rumah yaitu 220 atau satu pasang. Kabel yang biasa digunakan yaitu warna hitam, biru, kuning, dan warna ground. Nah, dan menurut persyaratan instalasi PUIL 2000 tadi terdapat warna 5 warna kabel, yaitu merah pasa R, kuning pasa S, hitam pasa T, biru netral, kuning strip itu adalah ground. Itu biasanya digunakan juga di dunia-dunia industri atau di tempat-tempat yang 3 pas. Nah, kabel hitam sendiri mengalirkan listrik positif, sama seperti yang saya uraikan di atas tadi. Nah, pemakaian warna dan diameter kabel ini juga sangat mempengaruhi untuk pada instalasi kita sendiri pada perumahan. Nah, selain warna kabel tidak boleh tertukar, ukuran kabel